Begini, kecil saya itu sering sowan Pak Hamid karena memang sepupu mbah saya. Dalam catatan nasab, mbah saya kandung namanya Fatimah binti Kholik bin Umar. Tapi sepuh-sepuh namanya tidak Kholik tapi Idris. Kayak Mbah Hamid ini nama kecilnya itu Abdul Mukti. Jadi di keluarga saya biasa ganti nama. Dulu kecil saya orang manggil Udin, jadi kok bakul bakso. Lama-lama setelah agak-agak alim tuh Mbah Mun manggil saya itu Bahauwah dulu. Saya pernah diganti Mbah Mun Bahauwah. Lama-lama mungkin terlalu sakral terus tengah-tengah itu Bahaudin. Begini, dulu saya pernah cita-cita jadi wali karena punya penambah wali. Karena kecil saya itu sering dijak sowan Pak Hamid. Setelah agak besar kok prosedurnya kok agak sulit gitu. Terus jadi tidak ingin. Tapi tadi kata Gus Zofur, sementing pernah nempati tempat yang dipakai wali. Tempat ini pernah dipakai Mbah Hamid. Insya Allah nasib kita kayak Nabi Zakaria. Karena takbirnya hunalika, di tempat itu. Begini, jadi saya akhirnya nekuni ilmu itu di sarang. Yang jelas begini, sebelum hadirin tahu banyak, tradisi keluarga saya itu menghafal Quran. Dulu bapak saya Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh setiap kesini itu diminta Mbah Hamid baca Quran di kamarnya. Jadi bapak saya itu kecelok ponaan mantu. Saya dengan Mbah Hamid itu nasibnya sama. Jadi Mbah Umar itu punya istri namanya Maimunah, itu mbak kandungnya Mbah Bedowi. Sama seperti Mas Arwani, semua yang di sini itu keluarga semua, keluarga Lasem. Tapi kesini tidak penjajah karena Mbah Kusairi ya sudah di sini. Tidak kok terjun bebas, tidak ada yang bawa itu. Saya teruskan, cita-cita kecil saya itu ingin jadi wali. Lama-lama kok syaratnya itu repot tuh. Karena idola saya itu Mbah Hamid Pasuruan, kebetulan wali yang jalur sulit. Kalau wali jalur jadab itu gampang, ibu-ibu rada aneh-aneh itu clear sudah. Itu lebih gampang. Itu. Tapi Mbah Hamid ini kan ma'ruf bil ilmi karena beliau pernah ngaji di Mbah Khalil Harun di Kasingan. Tapi gak lama, yang paling lama di Mbah Dimyati Termas. Beliau lama sekali ngaji di Mbah Dimyati Termas, bareng Mbah Ali Maksum, bareng Mbah saya, Mbah Sidik, terus bareng banyak. Kita tahu Mbah Dimyati Termas adalah adik kandung Kiai Mahfud At-Turmusi. Kiai Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Abdul Manan ini adalah awaluman lazama min ahli Jawa, mulazamah di Sayyid Az-Zabidi, Sahibul Ithaf, yang mengarang kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu murid mulazimnya, itu orang Jawa, namanya Abdul Manan. Terus beliau punya anak namanya Abdullah, punya anak Mbah Mahfud, yang pada akhirnya jadi gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Mahfud ketika di Jawa, memang cerita wali itu syaratnya harus cerita grup. Ada grup WA wali itu ada, mulai dulu itu ada. Jadi wali itu syaratnya harus punya grup. Karena untuk legalitas wali itu harus disahkan wali. Nggak boleh wali diangkat Menteri Agama, Gus ya. Nggak boleh, Gus. Nggak boleh. Kata beliau nggak boleh wali diangkat Menteri Agama. Yang angkat harus ketua wali. Ini Gus Ali seneng kalau nggak boleh. Jadi harus punya grup. Kenapa harus punya grup? Karena syarat kebenaran itu harus disepakati, harus konsensus bena ahlil haq. Kalau NU menamakan ahwa ahlul halli wal aqdi. Kenapa demikian? Ada standarnya. Dulu Kiai Hamid itu ma'ruf ngaji badim itu malah kitab Jamul Jami', kitab paling ruwet. Makanya alhamdulillah nggak banyak peminatnya. Karena sesuatu yang ruwet gak perlu diteruskan. Jamul Jami' itu kitab yang saya dulu pernah ngaji Mbah Mun, abahnya Gus Zofur itu khatam. Itu ngaji itu lama sekali karena memang gak bisa cepet-cepet, karena memang harus mikir. Setelah saya ngaji Jamul Jami', ngaji Lubil Usul, karena Kiai Mahfud itu Al-Usuli. Nah ini kaitannya dengan kewalian Mbah Hamid. Nanti kamu bisa daftar lewat jalur ini, jalur saya ini nanti. Kitab Usul Fiqih adalah sebetulnya kitab yang memudahkan kita jadi wali, meskipun pelajarannya susahnya minta ampun.
Kenapa demikian? Karena usul fikih itu yang memberi ruang bahwa qutbu hadaddin adalah al-istildad bil mubahat. Pada akhirnya poros utama agama ini adalah orang-orang soleh itu nikmati ma'abahahu, sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu ya janggal, Mbah Mun itu kalau ketemu bapak saya itu ya guyon terus. Ki Hamid di Lasem sama Singat kalau ketemu keluarganya sering guyon di ruang tengah itu di Pondok Fakhriyah. Karena mbah saya itu sepupu beliau. Dulu saya janggal, sampai Mondok Sarang ya semua ulama kalau ketemu pasti guyon. Ternyata memang menurut pandangan usul fikih hukum mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mubah itu maknanya bisa dilakukan, bisa ditinggalkan. Padahal dengan melakukan mubah seseorang pasti meninggalkan keharaman. Watarkul haram wajib, padahal meninggalkan barang haram itu wajib. Makanya rata-rata pondok-pondok salaf itu jarang santrinya diharamkan rokok, ngopi. Karena kalau kangkang itu ngopi terus rokokan dangak-dangak, itu artinya kan nikmati suasana pondok. Kayak apa kalau itu di bar itu, di kafe. Jadi itu bukan ngopi, itu tarkul haram. Nah, ini saya mohon yang kangkang kecil-kecil jadi wali lewat itu saja. Sehingga tidur itu ya wajib. Karena dengan tidur kamu tidak bisa maling, tidak bisa dugem, tidak bisa ke kafe, tidak bisa di perapatan lihat wanita-wanita cantik. Jadi wan naumu ibaratun antar kilmaasi. Itu cara pandang usul fikih. Sehingga dengan cara pandang seperti ini Allah ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu tidur baik malam maupun siang dan baik subuh. Jadi cara pandang adalah al-manam itu tarkul ma'asi. Sehingga orang-orang usul fikih, makanya ketika Mbah Hamid terkenal wali, kemudian setelah saya besar tahu bahwa orang alim sampai bisa menerjemahkan menazamkan sulam taufik macam-macam lah. Yang saya kenang adalah saya ini itu, saya tak matur Mbak Idris, itu pernah Pak Alik saya. Saya ini apal diba, apal berjanji, apal burda. Itu juga karena mbah saya kandung namanya Mbak Fatimah. Cung Kak Hamid itu jadi wali, itu mergo hafal burda, hafal tiba. Karena saya masih ingin jadi wali, saya hafalkan. Akhirnya saya hafal. Saya tidak tahu ini kalau Gus Aziz ini hafal apa enggak. Padahal sarannya mantunya orang Islam harus hafal Gus ini kan. Jadi saya ini akhirnya saya hafal, sampai sekarang hafal. Tapi tidak untuk pidato, ya hafal saja. Kalau Pak Said Akil sirat hafal terus ngendikan terus kalau pidato. Katanya kalau gak hafal gak NU katanya. Begini, saya ini termasuk pengagum wali-wali alim. Mimbenihim tentu Mbah Hamid. Pertama Mbah Mun terkenal wali itu juga diantaranya yang memaklumatkan itu Mbah Hamid. Ini ini ada Mas Arwani. Ketika Pak D. Taifur sama Mbah Hamid sama keluarga, beliau memutuskan sudah saya hanya sama keluarga. Ketika ada tamu dilihat sama Pak D. Taifur, itu siapa? Itu Gus Mun. Mbah Hamid spontan ngindikan rojulun alimun waliwah. Semenjak itu orang Mbah Hamid spontan komentari Mbah Mun rojulun alimun waliwah. Semenjak itu orang ya sama lah seperti Mbah Hamid dulu mungkin sudah wali, tapi maklumatnya ketika Habib Ja'far bin Syekhon memaklumatkan bahwa akan datang seorang wali, terus yang datang ngaji Ihya itu Ki Hamid. Nah ini nunggu pengumuman berikutnya. Tapi tadi Gus Gofur sudah mengumumkan Gus Ali datang, ini juga wali ya. Jadi, anggap saja ini penobatan. Cuma yang agak masalah ini kan Gus Gofur itu pernah putus sama Gus Ali. Mbah Mun saja manggil Gus Ali le. Jadi ini kalau betul penobatan minal adna ilal a'la ini agak. Jadi ini tauliyatul adna lil a'la. Jadi ini agak masalah. Maka belum begitu sah ini tadi. Atau kalau sah ya tanpa penobatan itu memang sudah wali itu. Jadi ini begini, saya minta supaya pendaftaran wali itu lewat jalur ilmu saja. Saya punya sekian cara untuk Anda menjadi wali, dekat Allah. Maksudnya wali itu dekat Allah. Tentu tidak akan sekali Mbah Hamid, sudah itu tidak sopan. Ingin sekali Mbah Hamid itu tidak sopan. Jadi wali yang biasa-biasa saja. Saya pernah baca hadis di Musnad Ahmad. Suatu saat Rasulullah itu kelihatan ceria sekali. Oh, monggo Gus Idrar, monggo. Gimana Gus Idrar?
Monggo. Saya teruskan ya. Saya itu punya tradisi kalau ngaji itu tak takriri, termasuk ihya. Itu juga karena saya dengar kabar setelah Pak Hamid ditermas, kitab yang beliau ji dengan Habib Ja'far bin Syekhon itu ihya. Tentu ngajinya Pak Hamid jangan bayangkan kayak kangkang. Dia ini maknani terus nulis itu boten. Ini sudah muqabalah apa? Sudah perbandingan, bukan ngaji istifadah ndak. Begini. Yang memudahkan kita jadi wali adalah logika kita atau pikiran kita atau mindset kita itu ngikuti apa yang pernah digariskan Rasulullah SAW. Dan Anda jika melakukan itu pasti wali. Kenapa demikian? Karena begini teks hadisnya. Suatu saat Nabi itu kelihatan senang sekali, terus beliau ngendikan, ini ada di Musnad Ahmad. Absyiru ma'asyiral muslimin, innallaha ta'ala qad fataha lakum baban minas sama. Yaqulu absyiru ma'asyiral muslimin. Wahai orang-orang Islam, kamu harus senang. Karena innallaha ta'ala yubahi bikum al-malaika. Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Kira-kira orang dibanggakan Allah itu wali apa enggak? Wali. Yaitu bahwa hadhil ummah, kata Allah, umat ini, umatnya Rasulullah SAW itu berstatus addu faridotan wantadzoru ukhra. Umatnya Nabi adalah umat yang sudah melakukan subuh terus nunggu datangnya zuhur. Setelah zuhur dilakukan nunggu datangnya asar begitu. Maka ketika Rasulullah SAW memuji hadil ummah, ini jalur wali lewat ilmu, itu umat ini distatuskan oleh Rasulullah itu apa? Fal mu'min bena hasanaten. Orang mukmin itu selalu diantara dua kebaikan. Hasanatin qad qadoha wa hasanatin yantaziruha. Selalu dalam kebaikan yang sudah dilakukan, kayak tadi kita sholat subuh, kemudian kita menunggu sholat zuhur. Sehingga setiap saat kita mati, status kita adalah penunggu kebaikan. Jadi ini penting saya utarakan supaya orang mukmin selalu melakukan kebaikan dan menunggu akan melakukan kebaikan lagi. Sehingga safarnya begitu terus, perjalanannya begitu terus, dan itu bisa menjadi niat. Kemudian sebagian ulama ini dibabkan di bab niat. Kenapa orang di surga selamanya padahal amalnya berdurasi, amalnya terbatas. Misalnya kita masuk surga, amal kita paling banter kan 60 tahun, 80 tahun. Kenapa kita di surga abadal abad? Itu oleh ulama seperti Imam Suyuti dibabkan bab niat. Karena kita punya niat, punya komitmen. Lau isna abadal abad la amanna ya abadal abad. Lau syi'na abadal abad ya la sholaina abadal abad. Karena kita punya niat, andaikan kita hidup selamanya, kita akan iman selamanya. Andaikan kita hidup selamanya, kita akan sholat selamanya. Nah, kenapa orang kafir mu'adzab abadal abad padahal dia kafirnya juga terbatas? Karena di hati mereka kalau hidup terus ya akan begitu terus. Sehingga disebut itu dibabkan di bab apa nih? Niat. Nah, orang mukmin barokahnya ada istafet tadi, habis subuh ingin duhur, ingin asar. Selalu perjalanannya dari estafet melakukan kebaikan menuju estafet kebaikan yang lain. Makanya orang mukmin kata Rasulullah SAW, fal mukmin bena hasanaten, yaitu hasanatin qad qadoha wa hasanatin yantaziruha. Sehingga saya mohon sekali kalau jenengan sedang melakukan kebaikan harus langsung punya niat kebaikan yang lain, kebaikan yang lain. Makanya saya tetap berharap suatu saat setelah Pak Hamid akan lahir wali baru, lahir wali. Ngenteni terus. Orang kudu kasil saiki ngenteni wae ben terus. Karena kalau kasil saiki malah ndak nganti ngenteni. Saya itu pernah kalah debat sama santri seumur-umur itu satu. Gus, jenengan sama saya itu masuknya surga cepat saya. Kenapa? Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu yang masuk surga itu yang masih mencari-cari. Kalau jenengan sudah ketemu itu enggak masuk hadis itu. Wah, kurang ajar betul itu orang itu. Jadi itu syaratnya harus masih mencari. Kalau sudah ketemu itu tidak masuk hadis itu, karena sudah ada yaltamisu fihi ilman. Ini saya ijazahkan kepada Gus-Gus yang muda. Saya ngijazahi Mbak Idris nggak berani. Tak ijazahkan ini sama Gus Aziz. Mbah Hamid dulu masyhurnya itu, supaya orang-orang tua ini yaltamisu fihi ilman. Itu yang orang-orang sepuh itu kalau sowan beliau disuruh ngapalkan Quran. Ada yang 2 tahun mati, 4 tahun mati. Sementing kata beliau, kata Mbah Hamid sini, sementing kowe nuju golek ilmu cum. Termasuk Pak De Bukhari yang orang lasem itu juga ngapalkan Quran. Ada yang 6 juz mati, 9 juz mati. Karena Mbah Hamid ingin semua orang itu yaltamisu fihi
ilman, bahwa dalam kehidupan ini mencari-cari apa? Ilmu. Meskipun beliau tahu secara teori nggak sampai umurnya. Makanya kalau suwun yang sepuh-sepuh ini juga terus daftar wali nanti, terus belajar. Tapi jangan buku yang menyesatkan. Nah, kenapa begitu? Karena ulama dulu itu ingin semua orang itu melakukan hasanatin qadqadoha wa hasanatin yang tadziru. Tapi Rasulullah karena tahu kalau orang terlalu kepedean itu masalah. Terus Nabi juga ngendikan wal mu'min baina makhofaten. Orang mukmin dalam ketakutan dua. Yaitu baina ajalin qad madha la yadri mawwahu qadin fihi, mawwahu sani'un fihi. Wa baina ajalin qad baqiya la yadri mawwahu qadin fihi. Itu betapa Rasulullah itu jami'ul kalim. Orang yang kalau ngendikan itu mudah difahami. Tapi kamu jangan selalu gembira. Kamu itu punya dua ketakutan, dihimpit dua ketakutan. Yaitu ketakutan masa lalu kamu, yang kamu tidak tahu Allah akan memperlakukan kamu kayak apa. Dan ajal yang akan datang, kamu juga gak pernah tahu nanti kamu diperlakukan Allah kayak apa. Makanya terus ulama-ulama kalau ngarang itu biasanya dibabkan kitabul khaufi war roja. Jadi rojaknya karena al-mu'min baina hasanaten, yaitu hasanatin qad qadha wa hasanatin yantaziruha. Tapi juga al-mu'min baina makhofaten, baina ajalin qad madha la yadri mawwahu sani'un fihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri mawwahu qadin fihi. Sehingga orang Islam semuanya stabil, ada khauf, ada roja. Dan itu lagi-lagi di kitab Ihya, kitab yang dimulazamai Mbah Mun, dimulazamai Mbah Hamid. Saya sampai sekarang masih terus belajar Ihya. Nak ra iso yang ngerpek. Saya sampai sekarang masih ngerpek kitab Ithaf itu. Karena saya punya Ihya itu 4 kalau nggak 5. Cetakan Toha Putra, DKI, Darul Hadis Al-Qahirah. Saya biasanya kalau kitab induk punya sampai 4 sampai 5. Nggak tahu kalau ibu induk nggak tahu itu punya, nggak tahu saya. Pokoknya kalau kitab induk itu saya punya sampai 4. Karena sering salah cetak. Kenapa dulu sering salah cetak begini? Kalau seorang ulama ngarang ditungguin muridnya. Imam Buaiti nulis, Imam Buzani nulis, Imam Robi nulis. Mungkin karena Imam Syafi'i ngendikan misalnya yas tasfid. Mungkin yang satu nulis pakai shin, yang satu nulis pakai sod. Sehingga kitab sekecil takrib itu ada wafinus sotin nggak ada. Nah, karena kalau sekarang kan enggak di komputer kalau masternya sama ya sama. Terus kalau dulu enggak. Wafi ba'din nusah kada, wafi nusatin kada, karena muridnya beda. Problemnya ya nanti kalau muridnya pas geloyor ya enggak karu-karuan. Makanya ada sanad, salah petik itu jadi mati. Ada santri yang enggak pati ngalim, kitabnya dia itu Hayatun Sauda Dawaun min Kulida. Jadi kelebihan titik. Akhirnya dia cari ular hitam, khayah itu mana nih ular, sauda itu hitam, dawaun min kulida, penyembuh dari segala penyakit. Karena kitabnya pakai titik 2, dia cari ular hitam, kebetulan itu kobra. Ya dipatok mati. Ya sembuh betul, tidak sakit lagi. Ya. Ya dia kitabnya dia itu khayatun sauda. Padahal yang benar itu habbatun sauda. Jadi kalau salah titik itu resikonya seperti itu. Jadi habbatun sauda, kitabnya dia hayatun sauda. Nah berikutnya ini mungkin yang terakhir, ini trik jadi wali. Yang mintorikil ilm, seorang lagi mintorikil ilm. Banyak kitab menjelaskan bahwa Abu Yazid Al-Bustami itu tanya, ya Allah, orang sehebat saya itu siapa? Karena beliau itu ahli ibadah. Sama Allah dijawab oleh hadis ya tentu. Kamu tidak usah tanya caranya Allah jawab gimana. Tidak wali itu tetap nggak bisa tuh. Jadi wali dulu nanti tahu sendiri. Ditunjukin temannya yang pinggirnya itu loh, teman kamu yang tidur. Kenapa ya Allah? Ini orang sama saya husnudzon, tahu bahwa saya ini baik sekali, makanya ditinggal tidur. Kalau kamu ibadah terus, jadi ada gimananya gitu sama saya. Jadi kamu jadi wali yang jalur itu aja, yang apa? Ya husnudzon itu. Sampai di Ihya itu ada makalah begini. Suatu saat zaman kalau sudah rusak, itu hatta yakuna ahsana a'malihim an-naum. Sehingga amal terbaik mereka itu tidur. Kenapa demikian? Saya pernah belajar juga sama bapak. Kalau bapak guyon tuh gini. Kan di Hikam itu ada makalah gini. Manusia itu siapa? Kata Hikam, man kanat mahasinuhu masawiyah. Manusia itu orang yang kalau baik saja buruk, apalagi pas buruk. Jadi manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang pas baik saja buruk, apalagi pas
buruk. Terus tak tanya Bapak, kalau niku Pak, imam masjid sing istiqomah, ya apa istiqomah? Tapi ono kemungkinan yen ra ikhlas nak dimami wong liya. Sama sih itu. Imam masjid ning desa-desa itu istiqomah, kadang niate ben gak kena wong liya. Sehingga banyak alumni yang ngantri itu gak jadi imam karena sampai watuk, sampai pelo, ora fase tetep mau digenti. Dalile saking istiqomah. Tapi kita kan ndak tahu mergo ditindah wong liya apa enggak kan ndak pernah tahu. Jadi manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiya fakaifa la takunu masawihi masawiya. Nah begitu juga misalnya orang alim, saya ini kata orang banyak itu alim, baik kan? Tapi akhirnya nggak sopan, saya di atas Gus Zofur, di atas Gus Ali ini kan nggak sopan. Makanya tak jamin ini nggak lama-lama, karena nggak sopan tuh nggak boleh lama-lama gitu. Jadi orang itu apapun baiknya itu pasti ada sisi, itu guyonannya orang-orang alim dulu itu sampai gitu. Man kanat mahasinuhu masawiya fakaifa la takunu masawihi masawiya. Manusia itu orang yang saat baik saja ada buruknya, apalagi pas. Coba kamu fikir itu bagus karena ngeringankan hisab. Tapi ono tangga lara ora iso nulung, ono wong macam-macam ora iso nulung. Padahal fikir itu bagus. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Engko sugih, ya apik iso nulung wong macam-macam. Tapi mesti ono sombonge ora tak tulung ora urip kono. Terus sampean takok, "Lah carane piye, Gus?" Ngaku ora gurumu kok takoki. Tapi ini mau cerita. Jadi saya tolong siapapun yang jadi wali itu pikirannya harus ngiru ulama-ulama dulu. Ini yang terakhir Bapak dapat ijazah dari Mbah Hamid itu gini, kalau mau ngaji atau baca apa, ya Allah saya niat kayak niatnya Syekh Abdul Qadir apa? Al-Jilani, itu masyhur itu ijazah Mbah Hamid. Karena kalau kita yang niat itu potensi salah, maka numpang niatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah saya ngaji di Sarang sama Mbah Mun, ternyata pola-pola itu dipakai. Daripada minta keliru, mendingan Allahumma inni as'aluka ma as'alaka bi abduka nabiyuka Muhammad wa asta'idzu bika masta'adza min habibuka nabiyuka Muhammad. Karena sekali doa itu keliru, itu masalah. Di Hikam itu ada cerita lucu, itu masyhur itu. Ada seorang wali tapi hamal, tukang mangkul barang di karena dia seorang wali, setelah dapat makan satu piring cukup pulang dia. Karena dia tidak ingin kaya. Setelah itu ibadah terus. Lama-lama matur, ya Allah saya ini seorang wali, konsentrasi saya hanya ibadah. Ngapain harus kerja jadi hamal, tukang manol? Mbok kasih rezeki yang tanpa saya kerja. Singkat cerita sama Allah ditakdir dicurigai maling, terus dipenjara. Di penjara tiap pagi dapat makan, sore dapat makan. Terus tanya, ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya di penjara itu gitu. Nah, makanya semenjak itu wali-wali itu nggak berani doa karena sekali salah itu masalah. Termasuk doa minta jadi wali itu efeknya punya istri cerewet kata Gus Zofur. Karena itu satu paket katanya. Jadi wali tadi saya bikin 3 tip, Gus Zofur juga tipnya lebih keras lagi. Syaratnya harus punya istri apa tadi? Cerewet. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.